Hari ini memasuki wilayah daerah terdampak bencana, salah satu di Desa Velakdale, Desa Pugdale, Dusun Velakdale. Di sini ada salah satu jemaat Gemit, jemaat Mispat TT Budale. Hari ini ditemani oleh Pak Pendeta Emeritus Pak Gabriel Bria, yang turut ambil bagian bersama-sama melihat lokasi yang terjadi di Mispat TT Budale. Kalau kita berjalan, kita akan mencium beberapa aroma yang tidak menyenangkan akibat bangkai hewan yang sudah membusuk. Ini lokasinya seperti ini. Ini kali, Bapak? Kali di sebelah. Oh iya. Sekarang sudah jadi kali. Sudah kali. Kali yang di jalan itu rumah-rumah di sebelah. Pada dulu rata. Ini kebun, ini rumah. Rumah satu di situ, satu di sana. Iya. Di bawah lagi rata. Iya. Kita maju. Oke. Baik, Bapak. Kita lihat mana, Bapak? Betul. Ya. Mama. Wah, Tuan tumbang. Ini pohon-pohon besar yang jatuh di lokasi. Mabuk. Ya. Mabuk. Ada bawah. Wah. Ini Tiga ini rumah dapur sama. ini lokasi rumah ini sonde ada ya, Ma? Iya, son. Yang ini. Ya. Tapi sonde ada. Dia sudah terlempar di sana. Wih. Terlempar di sana di luar di rata sana. Ini salah satu lokasi rumah di sini, tapi rumahnya tidak ada. Bahkan puing-puingnya tidak ada juga. Semuanya sudah dibawa oleh arus banjir yang keras. Ya. Lagar karena apa? Ini basah. Halo, Bapak. Iya, di sini. Ini lokasi rumah yang dihuni oleh masyarakat, tapi tidak tersisa. Tidak tersisa sedikit pun, bahkan bisa dilihat ini ada padi, pasokan makanan yang disiapkan oleh masyarakat atau warga, tapi sama sekali tidak menyisakan dalam kondisi yang baik, dan padi ini harus terendam lumpur akibat banjir, dan tentu ini akan memberikan dampak yang kurang bagus ketika melewati proses penggilingan ataupun proses pembersihan. Ya, ini lokasi rumah, tapi rumah puing-puingnya tidak ada juga. Puing-puingnya sudah terbawa oleh arus
jauh ke sana, di sana. 100 meter lebih. Itu ada beberapa puing yang disandar di pohon. Itu letaknya sangat jauh di sana. Ya, ini lokasinya. Puing-puing bangunan yang dibawa oleh arus. Air munculnya dari sini. Ada arus di situ, kali Bapak. Ada kali di situ dan meluap ke perumahan warga di sekitaran sini. Bendungan di sini atas. Bendungan. Nanti sebentar kita ke foto. Oh iya, boleh. Jagung Jagung. baru dimuat Bapak. Harus dimuat 3 pickup apa 3. Iya, Saya sudah hari Sabtu mulai banjir. Sabtu Minggu dan habis. Iya, Keluarga Nimrat Maboy keluarga Nimrat Maboy. dikali. Masih sangat berlumpur. Ya, harus masuk lebih dalam. Ya. Ini salah satu rumah warga yang terdampak banjir. Kita bisa lihat bahwa sangat berantakan dan tidak bisa dikenal letak bangunan. Ini jagung yang sudah dipanen tapi tidak bisa diselamatkan karena banjir, akhirnya harus tertimbun. Ya, ini benih-benih biji-biji jagung. Beberapa biji jagung sangat banyak. Ini lokasi rumah. Lokasi rumah di sini sangat-sangat tidak bisa dilihat letak rumahnya seperti apa. Sangat-sangat tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat sama sekali. Sangat tidak bisa dilihat. Artinya bahwa kerusakan ini sangat parah. Sangat-sangat parah. Beberapa jagung. Opa, ini jagung. Jagung. Nah, ini jagung yang tidak bisa diselamatkan. 3 pick up ya Opa. 3 pick up tidak bisa diselamatkan, tertimbun dengan lumpur akibat banjir. Ini lokasi rumah keluarga Nimrod Maboy. Ya, ini salah satu sungai yang menjadi penyebab banjir. Dan berapa rumah Bapak hilang? Ya, rumah yang bilang 30, kurang lebih 36. 36. Nanti ada data. Iya, 36 rumah yang hilang. Sama nama harta semua habis. Sama dengan harta, tidak menyisakan bekas apapun. Tidak menyisakan sedikit. Iya. Itu lokasi rumah juga tidak ada di situ. Itu di seberang sana. Itu sama sekali tidak ada. Ini lokasinya di sini. Jangan di sini. Nama tinggi sudah habis. Semua. Iya, sapi semua ternak. Semua ternak.
Naik kali sampai Kondim dari sana. Iya. Jadi ini air meluapnya ke Naibonat. Kena Pak. Ibona. Jadi Pondok Cucuron tuh hancur iya, dari sini. Pondok Cucunya dari sini. Arus besar itu dari Dari sini. sini, ya. Dari Velak Dale, Pak. Velak Dale. Velak Dale. Karena bendungan bobol di sini. Bendungannya bobol di situ. Ya. Air meluap ke dari Velak Dale Ya. menuju ke ini Pondok Velak Dale Cucur terus Pondok Cucur dan seterusnya. dan seterusnya. Dan itu dampak di sana juga Itu dampak. besar karena jebolannya dari sini. Iya. Itu yang jelas. Iya, iya. Pesawat yang akhirnya menyebabkan banjir bandang untuk dari yang melanda desa Pugale dan seterusnya. Iya. Ya, Iya. kan? Ini karena bobol maka banyak yang harus korban di sini. Ini banjir ini yang terbesar selama sejarah Pugale di tempat ini. Selama sejarah Pugale ada di tempat ini. Ini karena baik itu salpeter maupun batu-batu kebanyakan di dalam, maka bendungan bobol sehingga banjir itu tengah malam masyarakat semua harus sigap, tapi ternyata persiapan mereka gagal karena rumah-rumah di bawah bersama semua yang mereka siapkan, kantung di lantai, simpan di atas papan, simpan di atas meja, semua di bawah serta ke laut. Dan akhirnya sekian puluh banyak kakak yang harus kehilangan rumah, termasuk jiwa sekitar 65 orang harus kehilangan pakaian, kehilangan tempat makanan, alat-alat dapur semua, dan mereka tidak termasuk hewan semua habis, dari tikus sampai sapi habis semua di bawah. Itulah penderitaan sekarang. Dari sekarang ini posko dipusatkan di gereja Jemaat Misbah, dan semua di situ, pagi makan di situ, malam makan di situ, siang pelayanan ke kampus sendiri, pelayanan di tempat lokasi Velak Dale itu oleh pelayanan konsumsi semua di situ. Dan terima kasih banyak bantu uluran tangan berupa sembako, bahkan bahan-bahan bakuna, bahan-bahan obat kesehatan, dan juga yang kami lihat ya bahwa ada yang sudah membawa bahan-bahan rumah yang sudah sampai, dan kali itu uluran berjalan terus, maka mungkin dalam tempo waktu yang ada ini kita bisa bangun rumah-rumah sederhana bagi mereka sehingga mereka tidak tinggal di gereja berkepanjang. Terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan yang adalah Allah yang menyatakan diri di dalam alam ini, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang selalu memperhatikan keluhan-keluhan orang-orang yang adalah ciptaan ini. Terima kasih. Ini bendungan jebol. Ya. Penyebab banjir di Naibonat, Wesao, Pugdale, ini semuanya dari sini. Penyebab bendungan jebol di sini. Untuk apa, Bapak? Ini gua buat jembatan supaya bisa jangkau 25 kakak yang tersedia di sebelah kali. 25 kakak di sebelah kali. Sebelah kali namanya Kampung Sendiri. Kampung sendiri. Kampung Sendiri sudah termasuk dusun Velak Dale, desa Pugdale. Dusun Dusun Velak Dale, Velak Dale, desa Pugdale. Ya. Ada 25 kakak yang Iya. tersedia. Jadi ini sengaja dibuat oleh masyarakat supaya mempermudah akses ke sebelah, Ya, Bapak. bisa. Aku termasuk bawa sembako. Untuk sembako, penyaluran bantuan-bantuan. Iya. Nah, ini kita bisa lihat situasi ini. Ternyata di sebelah itu ada perumahan. Ada 25 kakak yang juga terhalang. Tidak bisa mengakses ke daerah seberang sini karena terhalang oleh banjir. Banjir yang sangat masih terasa deras, dan memang masyarakat lagi antusias bersama-sama dengan semua
elemen pemerintah maupun agama untuk melakukan kerjasama. 25 kakak yang sementara terisolasi di sedalam. Itu terdampak juga Bapak? Terdampak. Itu lebih parah mereka, lebih parah. Sampai 2 Sabtu, Minggu, Senin itu mereka tidak dapat makan minum, hanya makan pisang dengan kelapa. Tidak ada, kan habis makan, rumah semua habis. Tinggal berapa rumah yang tempat mereka sembunyi, mungkin 1, 2 rumah. 2 rumah saja mereka sembunyi. Sedangkan berapa rumah di situ semua? Punya 25 rumah. 25 rumah, sisanya hanya Sisa 2 saja yang tempat mereka sembunyi. Yang lain sisa-sisa sedikit, tapi yang lain telah hanyut. hanyut, semua hanyut. Dan menyedihkan sekali keadaan yang terjadi. Kita dekat, Sen. Oh ya. Bapak ini ada buat jembatan kok? Ya, dong bikin jembatan tuh mau lewat di sebelah. Oh iya. Ini ada rumah di sebelah Bapak? Ada rumah banyak di sebelah ini. 1 RT ini. 1 RT. Iya. Saya Bapak terjebak di sebelah sini, sebelah sana kali, sini kali, kotanya baik. Saya Bapak terjebak di sini sudah. Ini dari mana ini? Ini dari Sinode Bapak? Sinode? Iya. Oh ini ibu-ibu lagi sementara bawa makanan untuk bapak-bapak. Bagaimana Pak? Ada mama yang sementara siapkan minum ya Bapak untuk Bapak. Iya. Iya. Di sebelah Bapak sudah dapat bantuan atau logistik Bantuan dari gereja. gereja Misbah dengan kasih karunia. Pemerintah yang belum. Pemerintah belum. Iya. Iya. Sekarang posko di sini, tapi buat melanggar dari mana? Oh, nggak bisa. Kecuali buat posko satu di sini Bapak, bisa ya? Posko di sini nggak bisa, tapi tugasnya jangan di sebelah sini, kita bisa melanggar air, Pak. Nah, kecuali buat ini bisa ya Bapak? Buat ini. Oh iya iya iya. Jadi maksudnya buat masih belanja minyak tanah sebelah kali bisa. Kan listrik mati semua. Jadi berapa malam itu tidur gelap, Kak? Sian ya. Yang ngomong ini Bapak Anus Delu. Iya, ini Bapak Anus Delu. Anus Delu. Ini keluarga Delu sebenarnya. Iya. Delu semua ini. Terpaksa membuat ini supaya bisa langgar ke sebelah, Iya. sampai punya tanah. Iya. Atau ada bantuan dari pemerintah bilang minyak atau apa untuk bisa lewat sini. Iya, iya, iya. Tadi ada Saudom sudah bawa. Sudah bawa, mungkin Ada iya, bawa iya. ke sana. sedikit lagi sudah sampai di rumah. Oh, iya. Bantuannya sudah menyusul, Pak. Nah, nanti arahkan mereka ke sini, Sar. Iya, iya. Nanti dari sini kita buat ini. Iya, iya, iya. Baik, Bapak, selamat bekerja. Iya, iya. Ini Kita kan doakan sinode supaya dari apa kita kumpul Komisi Tanggap Bencana. sinode. Bapak punya nama-nama sudah terdata di gereja toh Bapak? Iya, Ya, nanti kita ambil, kita bawa untuk sampaikan itu ya. Itu mungkin dari majelis semua. Iya, sudah Bapak. Ya. Makasih banyak Bapak. Ya. Saya sebagai Ketua Majelis Jemaat Misbah Budale, Pendeta Marganisi Nomevia, kurang lebih dalam situasi dan kondisi dari hari Sabtu tanggal 3 April kemarin, karena memang hujan deras sehingga pertemuan antara 3 kali masuk ke kali yang notabene di jemaat kami, sehingga menimbulkan luapan air yang berkelebihan, akhirnya timbul banjir. Dan banjir ini membuat kami di jemaat
ada 2 gugus, kurang lebih 8 rayon dan 1 dusun itu ada 4 RT. Nah, itu kami kena dampak banjir ini. Nah, dari sini kami dari majelis gereja, kami karena dalam majelis keputusan sidang itu kami ada majelis siaga bencana alam, sehingga dari kondisi awal hari Sabtu sampai 3 hari kemudian itu kami diatur oleh majelis siaga bencana alam. Dan dari kondisi ini, karena memang situasi sekarang itu lagi dalam keadaan susah uang, susah makan minum, tapi karena puji Tuhan ada jemaat yang berkat kelebihan dan dari juga lumbung gereja sehingga dapat menolong kami kurang lebih dari hari Sabtu sampai hari Senin kemarin. Dan setelah 3 hari kemudian Selasa itu kami bersama dengan beberapa jemaat, beberapa rakyat, kami kurang lebih 2 pick up, kami menuju ke rumah jabatan Bupati, ke Dinas Sosial Kabupaten. Tujuan kami bukan demo, tapi kami menyampaikan kepada orang tua. Sebagai rakyat, kami anak-anak, kami lapor ke orang tua bahwa kami sedang lapar, kami sedang tidak punya rumah karena dampak dari banjir ini. Selanjutnya hari Rabu kami 1 pick up menuju ke kantor Dinas Sosial Provinsi, ke kantor Gubernur, dan juga ke kantor Sinode. Tujuan kami lapor ke kantor Sinode itu karena sebagai jemaat kami menyampaikan kepada orang tua kami supaya dari situ paling tidak orang tua bisa memberikan kepedulian kepada kami. Dan puji Tuhan dari hal ini memang kami butuh pemulihan karena selain dari 161 KK yang terdampak ini dan juga beberapa KK lain itu terdampak banjir ini, memang dalam situasi ini psikologi terganggu. Dan yang notabene karena ada rumah-rumah yang hilang total, ada rumah-rumah yang rusak, ada juga perabotan-perabotan yang hilang total. Nah, dari sini tentu saja sebagai manusia kita mengalami psikologi terganggu. Tapi dari situ kami tetap percaya dan menyerah itu bahwa pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Nah, yang parah itu adalah pada hari Sabtu malam itu. Lari-lari mulai dari pertama itu karena ada yang lumpuh, ada yang stroke, dan ada yang sakit memang. Sehingga malam itu menjadi kesulitan untuk kami. Tapi puji Tuhan situasi ini dapat teratasi dengan baik. Kami tidak gegabah. Kami tetap tenang, kami mengaturnya dengan bijaksana, dengan arif. Dan dari gereja mulai itu kami mengambil langkah membangun relasi dengan pemerintah desa, sehingga kolaborasi kami antara gereja dan pemerintah desa terbentuklah panitia, sehingga kami berjalan berdasarkan panitia. Jadi panitia itu ada pelindung penasehatnya, ada ketua umumnya, ada ketua pelaksana, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi logistik, ada seksi perlengkapan, ada seksi konsumsi dan seksi perlengkapan. Selanjutnya kami majelis dan gugus-gugus yang ada, kami ada waktu di mana kami ada untuk membantu baik dalam hal memasak di dapur umum maupun di lokasi kejadian supaya bisa membantu rumah-rumah yang masih ada dengan catatan itu karena lumpur sedang sampai ke pinggang karena airnya terlalu meluap. Nah, satu hal lagi di situ bahwa dari makan minum kami itu dari jemaat, dari gereja, dan puji Tuhan dari pihak luar juga sudah ada membantu kami di sini dalam hal makan minum. Nah, yang menjadi kesulitan itu karena kita ini bukan di satu lokasi saja. Di kita ini ada 2 lokasi. Satunya ada di sini, tapi satu itu dia nama kampung sendiri. Nah, kampung sendiri ini kalau dari arah Tua Tuka dia terjebak dengan 3 kali. Dari kampung sini, dari kami sini ke kampung itu terjebak dengan 1 kali. Nah, sejauh ini menuju ke kampung sendiri itu tidak ada jembatan, sehingga menjadi kesulitan terbesar pada saat hari Sabtu dan hari Minggu itu. Tapi mulai masuk di hari Selasa, Rabu sudah bisa ada solusi sehingga kami pakai gaya baru. Karena memang kami di sini tidak dapat tim SAR. Kami berpikir bahwa pihak pemerintah itu bisa bantu kami dengan tim SAR, mungkin ada dengan perahu karet untuk kami bisa distribusi makanan ke sebelah kali, tapi sampai sekarang kami belum dapat itu. Tapi kami tidak persalahkan pemerintah. Dalam hal ini kami berpikir bahwa
Intinya pemerintah juga peduli dan kasihani kami. Tapi untuk mempersalahkan tidak, karena banjir ini bukan gubernur atau bukan bupati yang buat. Ini kan bencana alam dan bencananya bukan kita di sini saja. Sehingga dalam pemahaman ini kami tetap enjoy, kami tetap diam, kami tetap tenang. Kami hanya minta Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan. Sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada dalam keadaan seperti ini. Artinya kami bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Korban lain ada sih, tapi korban jiwa tidak ada sampai ini hari. Jadi kami bersyukur karena sudah 3 hari pihak kesehatan sudah datang menopang kami, sehingga kesehatan kami paling tidak sudah ada pemulihan juga. Saya mungkin itu beberapa hal dapat saya sampaikan menjadi bagian terpenting dalam situasi dan kondisi kami sekarang di sini. Karena itu kami berharap untuk ada yang dengar, ada yang lihat, ada yang nonton keadaan ini, mohon perhatian untuk setiap kali-kali itu jangan sampai biaya datang untuk pekerjaan itu paling tidak dia sampai dengan di tujuannya dengan selamat. Dan bahan-bahan yang mau dipakai itu, kalau yang bahan yang berkualitas harusnya berkualitas, tidak boleh dirubah. Karena rubah bahan itu otomatis merusak dan tidak akan menolong. Karena itu ke depan itu mestinya bahan mana yang berkualitas, SNI baru dia bagus. Tapi bahan hanya biasa-biasa tidak berkualitas tidak akan menolong. Apalagi kalau kami di sini omong kasar kami yang sumbernya. Karena pertemuan kali itu dari arah kami. Saya mungkin beberapa hal dapat saya sampaikan. Yang mendengar bisa peduli kami, tapi kami berharap untuk tidak tersinggung dan tidak marah terhadap apa yang saya sampaikan.